Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisabnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisabnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil baligh 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah, kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat, mereka tuh tidur waktu saya khutbah. Saya luruskan dengan ceramah, mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam, karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Fir'aun itu sebenarnya tidak berapa zalim, tapi karena orang diam, dia menjadi-jadi. Sembelih semua anak-anak mereka. Dia sembelih lah. Nah, itu menjadi jadi dia. Inna Fir'auna wa Hamana, 6 kali disebut nama Haman. Haman itu bukan orang bodoh. Haman itu kalau hidup sekarang Profesor Dr. Haman. Cerdas dia, tapi kecerdasannya dipakai untuk menjunjung kekuasaan yang zalim. Umat ini dipuji Allah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh sebab itu, dalam bahasa Islam, agama Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa konstitusinya adalah kritik membangun, berdebat di parlemen. Parlemen, parle itu bahasa Perancis artinya ngomong. Parlemen, tempat ngomong. Kau didudukkan di situ untuk ngomong, bukan untuk tidur. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai ke telinga mereka. Mereka tonton. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share. Wallahu a'lam. Subhanallah, terima kasih Ustadz Profesor. Beliau ini profesor juga. Ya, alhamdulillah, insya Allah apa yang disampaikan beliau ini menjadi penyemangat ya, penggetuk hati-hati kita. Ustadz, ada pertanyaan yang kedua ini dari M. Alvinus Air. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad. Menurut Ustadz, langkah-langkah memperjuangkan kedaulatan energi yang sudah diambil oleh Serikat Pekerja Pertamina, apakah sudah tepat? Lalu yang kedua, kiat-kiat apa yang harus diambil pekerja Pertamina untuk mempertahankan Pertamina ini tetap 100% milik rakyat Indonesia? Silakan Ustaz. Kita punya pakar-pakar, pakar undang-undang tata negara, pakar undang-undang hukum segala hukum dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Soan ke mereka, silaturahim ke mereka, presentasi ke mereka, datangi itu anggota-anggota dewan. Konstituen Bapak kami ini adalah orang yang Bapak duduk di situ, kami milih Bapak. Kami datang ini mau menyelamatkan Bapak supaya jangan sampai masuk neraka jahanam, Pak. Kami sayang sama Bapak. Maka dengan ini kami hadir, Pak. Dengan Ustadz minta sumbang saran, kontribusi, doanya. Dengan mereka tokoh-tokoh itu jelaskan, presentasikan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar.
Banyak orang sekarang amar ma'ruf, ngajak zikir, ngajak baca Quran, ngajak i'tikaf. Banyak amar ma'ruf, ngajak ke Makkah, itu yang paling banyak, ngajak umroh. Tapi untuk mengajak, melarang orang dari buat kemungkaran ini, kenapa? Takut tersinggung, takut kena bully, takut kena caci maki, takut kena macam-macam. Takut kena kriminalisasi. Nah, itu. Oleh sebab itu saya sampaikan, bagi sahabat-sahabat pejuang-pejuang, dulu pejuang-pejuang ini mengangkat senjata untuk mengusir Belanda, Jepang, komunis. Hari ini kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang, Belanda, tapi justru berhadapan dengan anak bangsa yang kulitnya seperti kulit kita, hidungnya pesek macam kita, bahasanya bahasa kita, tapi isi otaknya lebih parah daripada Jepang dan Belanda. Oleh sebab itu maka kuat-kuatkan hati. Ini hati kita ini bimbang, takut, cemas, ngeri sedap. Oleh sebab itu kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran. Kalau kau buat banyak ibadah, "Falyabudu rabb hadzal bait," Allah balas dua. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasih Allah kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut diamankan Allah, dihilangkan Allah rasa takut dari dalam hatimu. Hidup ini singkat, tapi dengan singkat ini resikonya luar biasa lama. Nah, jadi apa yang saudara-saudara lakukan, konsultasikan kepada yang mengerti hukum, bagaimana jalur yang tepat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Niatnya adalah memperjuangkan harta benda milik rakyat, milik umat. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harta bendanya, matinya mati syahid. Nah, itu Nabi yang ngomong begitu, bukan saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Tampaknya ada lagi pertanyaan, begitu antusias masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Datang lagi pertanyaan dari Haji Ian Suyanto. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Bagaimana caranya agar satu pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33. Lalu yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi energi secara nasional. Lalu yang ketiga, ketika hati pemimpin masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk amanat, maka itu semoga ada keberkahan dan keselamatan bagi rakyat. Tetapi bila hati mereka tertutup, maka upaya apa yang bisa diperbuat oleh rakyat? Nah, ini yang ketiga, ini agak ngeri-ngeri sedap, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bagaimana caranya supaya satu pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa bumi, air dan segala isinya untuk dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana supaya mereka mau? Ya semua harus bicara. Anak-anak muda di kampus jangan diam saja. Dulu tahun 98 waktu saya masih mahasiswa sebelum ke Mesir, itu ketika mahasiswa diam dia, itu dikirimi kolor sama BH dari Jakarta. Artinya bencong kalian, kenapa tidak bicara? Suarakan aspirasi, sampaikan, kalian kan mengerti. Mahasiswa itu kan membaca, mahasiswa itu yang paling bisa menyuarakan karena dia tidak punya kepentingan. Kalau perusahaan-perusahaan pimpinannya mungkin takut, kepala-kepala daerah mungkin takut banyak catatan dosanya. Tapi mahasiswa, di mana letak? Kalau waktu jadi mahasiswa aja sudah tidak punya idealisme, apalagi nanti sudah menjadi pejabat. Oleh sebab itu semua bicara. Mahasiswa bicara, tokoh masyarakat bicara, mak-mak milenial juga bicara. Di grup-grup WhatsApp itu jangan lagi bicara tentang artis itu, ini segala macam. Yang mubazir tak tentu arah. Itu namanya dosa kering. Dosa kering itu artinya berdosa kering, tak ada manfaatnya. Tak ada dunia, tak ada akhirat. Oleh sebab itu, speak up, bicara. Yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi. Bagaimana supaya masyarakat ini paham? Termasuklah hari ini. Hari ini yang bicara bukan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang bicara, orang akan, tahu apa Abdul Somad tentang minyak? Paling tahu dia minyak jelantah. Tapi ini yang bicara adalah serikat pekerja. Mereka ngerti. Bahasanya gue bahasa simple, sederhana. Bahasa-bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dosen-dosen di tengah komunitas Civitas Akademika, mahasiswa di kampus. Karena kampus itu otaknya. Kalau sudah otaknya rusak, ya error lah semua. Kampus itulah puncak intelektual.
Dosen-dosen itu, guru-guru besar, itulah orang manusia-manusia suci itu zaman dulu. Orang-orang yang bisa menulis baca zaman dulu, itu diberi fasilitas khusus oleh raja-raja. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang suci yang selalu memberikan aspirasi, masukan. Jadi kalau mereka sudah diam, takut nanti tidak mengalir uang ke kampus, takut nanti tidak ada tunjangan, nah ini bahaya, karena otak sudah rusak. Sengaja dijauhkan Allah, lambung itu jauh dari otak. Supaya apa? Supaya otak kita itu beda dengan otak-otak. Itu maka dijauhkan Allah Ta'ala. Nah, oleh sebab itu maka ini semuanya mesti sadar. Kesadaran nasional. Ada yang mengatakan taubat nasional. Orang taubat itu kan setelah sadar. Kalau nggak sadar gimana mau taubat? Ketika hati pemimpin masih dibuka Allah untuk amanat, maka semoga ada keberkahan dan keselamatan. Tapi bila hati tertutup, upaya apa yang diperbuat oleh rakyat? Tak ada doa lain, tak ada jurus lain kecuali doa silahul mu'min. Doa. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turat. Takutlah kamu doa orang teraniaya. Minyaknya diambil orang asing, dia disuruh beli minyak lebih mahal pula dari tempat asing itu. Pengelolaannya dikhianati, dia teraniaya, terzalimi. Jangan sampai kau tak mau berdoa. Panjatkan doamu di tengah malam, saat orang lain sedang tertidur pulas, kau sedang membangun sebuah hubungan dengan Allah secara khusus. Maka mintakan kepada Allah, berikan hidayah pada mereka ya Allah, bina mereka ya Allah. Sudah bolak-balik tak juga kau bina, binasakan ya Allah. Jangan sampai binasa. Karena kita diutus, kata Nabi, lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk memberikan laknat, tapi aku diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya masih laku, yang jabatannya masih hebat, diberikan Allah hidayah sehingga kekuasaannya, jabatannya itu menjadi rahmat untuk semesta alam. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Ada lagi pertanyaan keempat. Jadi silakan pemirsa, saudara-saudara sekalian bisa diikuti di YouTube beliau, di DL Media, di Zoom yang sudah kita kasih, bisa berpartisipasi sore hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Imam Ahmad Zunaidi. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Bagaimana seharusnya sikap kami, para pejuang kedaulatan migas, agar hati kami tetap teguh dan konsisten memperjuangkan kedaulatan migas? Hati ini berbolak-balik. Nanti pas kumpul sama pejuang-pejuang migas, pas sedang berada di ruangan, semangat, merdeka. Begitu keluar dari situ letoy, loyo. Baru kena 3 kali, kena SMS macam kerupuk kena air, habis. Tidak ada yang bisa membangkitkan semangat itu kecuali intern dari dalam. Yang ekstern dari luar ini tak ada. Intern dari dalam itu dibangkitkan. Bahwa perjuangan saya ini bukan untuk saya. Kita udah selesai dengan rumah baru, mobil baru, kendaraan baru, itu bukan kita lagi. Kita berpikir untuk bangsa, untuk umat. Bagaimana supaya minyak ini murah. Bagaimana supaya 67% tambah 12% tadi kembali untuk rakyat ini. Bagaimana supaya kita bisa menikmati biaya sekolah murah. Bagaimana supaya negeri ini aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena orang lapar amat sangat mudah diprovokasi. Jadi siapa yang memperjuangkan kedaulatan migas ini, sesungguhnya dia bukan memprovokasi masyarakat, dia sedang menjaga keutuhan anak bangsa. Karena orang kalau sudah lapar, orang lapar mudah dipicu lalang kering di panas terik. Nah, setelah kau kuatkan hatimu, kuatkan hati. Ustaz kalau sedang susah hati apa Ustaz baca? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pejuang-pejuang ini hubungannya dengan Allah itu mesti kuat. Jangan sama dukun. Jangan pakai sabu. Jangan ngelem. Hubungannya mesti kuatkan dengan Allah. Karena kita ini hanya casing saja. Sama semua casing kita ini. Darah, tulang, kuku, bulu, sumsum. Yang menguatkan kita itu kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang itu kuat, yang lain ikut menjadi kuat.
Wa idza fasadat, kalau dia lemah maka yang lain ikut menjadi lemah. Ala wahyal qalb, hati. Kuatkan hatimu dengan banyak dekat kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira, banyak-banyak dekat kepada Allah. Saya tak paksakan satu zikir tertentu, terserah. Mungkin kata mursyid tarekat dia zikirnya Allah Allah. Bagus, lanjutkan. Zikir asma zat tunggal. Allah 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 Allah. Ada pula yang dikasih gurunya afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagus. Ada pula yang dikasih zikir asmaul husna, ya qawi ya qawi ya qawi ya qawi ya qawi, wahai engkau yang maha kuat. Ya qadim ya qadim ya qadim ya qadim ya qadim ya qadim ya qadim, wahai engkau yang kekal abadi. Bisik sebelah, Pak Ustadz, kata ketua panitia, jangan ya qadim teruslah, Pak Kapolres tersinggung kata. Macam-macam zikir, tapi kalau saya pribadi selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Siapa yang mengamalkan 100 kali, 500 kali, 1000 kali, bagus, itu untuk latihan. Tapi puncaknya unlimited, tak lagi dihitung. Jadi kalau gua kuat di dalam, hilang rasa takut kita. Besarkan Allah Ta'ala dalam dirimu, dalam hatimu, dalam jiwamu, maka kecil semua manusia yang kau pandang. Saya sekarang ini melihat semua ini kecil. Kenapa? Karena sedang di atas. Kecil semua, gedung-gedung, mobil-mobil kecil. Kalau kita berada di atas, maka kecil kita melihat sesuatu. Oleh sebab itu, dekatkan dirimu dengan Allah, sehingga kecil, remeh-temeh kau lihat masalah-masalah dunia. Kau angkatkan tanganmu kepada Allah. Allahu Akbar. Perjuanganmu, jihadmu adalah memperjuangkan migas supaya balik kepada umat, balik kepada anak bangsa. Demikian.